Guardiola ke skuad City, tegakkan kepala. Pep Guardiola terlihat mengumpulkan para pemain Manchester City di lapangan usai imbang melawan RB Leipzig. Guardiola mencoba menyemangati timnya yang kecewa. City tandang ke markas RB Leipzig di Red Bull Arena dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis 23 Februari 2023. City harus puas dengan hasil akhir 1-1. Tim tamu sempat unggul lebih dulu lewat gol Riyad Mahrez pada menit ke-27. Namun Leipzig membalas pada menit ke-70 lewat gol Josko Gvardiol. City tampil dominan di babak pertama dengan penguasaan bola mencapai 74%. Namun Leipzig mampu memberikan respons positif di paruh kedua. Usai pertandingan, Guardiola terlihat bicara kepada para pemain Man City di lapangan. Dia mencoba menyemangati timnya dan menegaskan bahwa imbang bukan hasil yang buruk. Manchester City akan gantian menjamu RB Leipzig di leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Etihad Stadium pada 14 Maret 2023. Mengingat sudah tidak ada lagi aturan gol tandang, laga di Etihad masih sangat terbuka. Mereka tertunduk. Saya bilang, kenapa kalian menunduk? Tegakkan kepala. Tadi bagus kok. Kalian memainkan permainan yang seharusnya kita mainkan. Pada akhirnya tentu bisa saja lebih, tapi ini bisa terjadi. Kadang ini terjadi. Kami tidak selalu bisa memegang kendali seperti yang harus kami lakukan. Kami akan bertanding di Manchester dan tim terbaik akan lolos, kata Pep Guardiola. Minta maaf tak menang 4-0, Pep Guardiola akan mainkan 9 striker di leg kedua. Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions, RB Leipzig versus Manchester City baru saja selesai. Pertarungan yang berlangsung di Stadion Red Bull Arena, Rabu 22 Februari 2023 waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat tersebut berakhir seri 1-1. Manchester City memimpin penguasaan bola hingga 74%. Dari segi peluang, Man City mencatatkan 12 kesempatan alias 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Leipzig. Seusai partai melawan Leipzig, pelatih Man City Pep Guardiola pun dimintai keterangan. Selain itu, Pep Guardiola mendapat pertanyaan soal keputusan tidak melakukan pergantian sama sekali. Anda punya ekspektasi kami datang ke sini dan menang 5-0? Ekspektasi itu tidak nyata. Liga Champions adalah kompetisi di mana fase grup saja banyak tim penting sudah tersingkir. Kami adalah tim bagus dan kami melakukan banyak hal bagus. Kami terus melakukan ini. Orang-orang memperkirakan kami datang ke sini dan menang 4-0. Saya minta maaf kami tidak dapat melakukan itu. Mungkin pada leg kedua saya akan menggila dan bermain dengan 9 striker. Saya melihat tim bermain bagus terutama di lini tengah. Pada akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan apa yang saya miliki di lapangan, ujar Guardiola menambahkan. Kehilangan pemain belakang, Manchester City pantau Federico Di Marco dari Inter Milan, perkuat lini pertahanan. Manchester City telah memantau salah satu bek Federico Di Marco dari Inter Milan. Manchester City telah kehilangan beberapa pemain belakangnya di bursa transfer musim lalu. Man City dikabarkan akan merombak beberapa sisi dan bertujuan untuk merekrut salah satu pemain belakang. Langkah dilakukan untuk mempertahankan tim dari gempuran penyerang. Sebelum jendela transfer dibuka, Federico Di Marco telah menjadi sasaran Manchester City pertama di bursa transfer nanti. Pada bursa transfer lalu, Pep Guardiola telah melepas Joao Cancelo ke Bayern Munchen dengan status pinjaman. Joao Cancelo berada dalam radar untuk kepastian tidak akan kembali ke Etihad Stadium lagi. Namun, potensi pemain timnas Portugal kembali ke Man City masih menjadi pertanyaan besar. Saat ini nama seperti Nathan Ake, Sergio Gomez, dan Rico Lewis menjadi pemain yang bersaing di sisi kiri pertahanan City. Pep Guardiola nampak terlihat ingin terus menambah beberapa pemain untuk mengisi lini belakang guna berjaga-jaga di kemudian hari. Guardiola dilaporkan siap bersaing dalam persaingan pasar pada bursa transfer musim panas mendatang. Federico Di Marco telah menjadi sasaran hangat The Citizens untuk bermain di Etihad Stadium musim nanti. Di Marco telah menghabiskan waktunya dengan klub Italia, terutama dengan Inter Milan musim ini.
Selain itu, dia telah diberi izin untuk mencari pengalaman baru di luar Serie A musim depan. Gerah Haaland dibilang membuat Man City monoton. Pep Guardiola berkata, "Kami sudah cetak 60 gol." Erling Haaland menjadi salah satu pemain yang paling banyak dikritik dan akhirnya membuat sang pelatih Pep Guardiola mulai kegerahan. Diketahui bahwa kritik yang beredar adalah tentang bagaimana permainan Haaland malah membuat Man City monoton dan tidak berkembang. Sebenarnya, Haaland sendiri merupakan pemain luar biasa tajam milik Manchester City yang malah mengundang kritikan daripada pujian. Sebut saja Jamie Carragher yang mengatakan bahwa Haaland tidak cocok dengan permainan dari Guardiola di Manchester City. Selain itu, legenda Arsenal Thierry Henry juga ikutan memberikan kritikannya terhadap permainan Haaland di tim raksasa Liga Inggris tersebut. Dicerca dari berbagai sisi, Pep Guardiola yang sudah gerah pun akhirnya buka suara terhadap kritikan yang dilayangkan untuk salah satu anak emasnya tersebut. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu membela Erling Haaland dengan mengatakan bahwa mereka telah mencetak 60 gol hingga saat ini, yang itu berarti rencana mereka berhasil. Dengan segelintir kritik miring yang dilayangkan untuk bintang Man City tersebut, spekulasi pun mulai muncul mengenai nasib Haaland ke depannya. Meski begitu, jika melihat dari Man City sendiri yang kerap membentengi Haaland, nampaknya mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Terlebih Pep Guardiola yang merupakan sang pelatih The Citizens juga turut memberikan respon yang positif terhadap permainan dari pemain bintangnya tersebut. Namun jika melihat dari permainan mereka saat ini, apa yang menjadi fokus para kritikus ini memang tidak bisa disalahkan juga.